Saya Almani Syameltra dengan 3 digit NPM akhir 012. Saya Alika Dwi Septiani dengan NPM akhir 009. Dan saya Siti Zahra Solihat dengan akhir NPM 028. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Siliwangi. Dan video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pragmatik. Dan pada video kali ini juga, kami akan membahas mengenai analisis tindak tutur percakapan antara seorang pelajar dan juga ibu warung. Dari percakapan yang sederhana itu, kita bisa mengetahui bahwa orang-orang berinteraksi dengan sopan dan juga efisien. Nah, sebelum kita analisis, tentunya kita lihat dulu yuk video percakapan cuplikan dari seorang ibu warung dan si anak pelajar itu. Selamat menyaksikan. Mau beli Ini berapaan, Bu? Kalau ini? 1.000. Bentar. Mana? 3.000. Masuk apa? Iya. Kasih. Baik, tadi kita sudah lihat videonya bareng-bareng ya? Dari video tadi, kita bisa lihat nih dari percakapan yang sederhana, jika dianalisis dari segi pragmatik, ternyata bisa terlihat sangat menarik ya. Setuju sekali. Jadi, ayo sekarang kita analisis bersama berdasarkan model speaking. Model speaking ini dikemukakan oleh Delheims untuk mengetahui unsur-unsur konteks yang ada di dalam percakapan. Nah, tadi itu adalah percakapan antara pelajar dan juga ibu warung. Jadi bisa kita lihat nih, setting atau scene-nya terjadi di warung Bu Dede pada pukul 2 siang, yang itu termasuk ke dalam jam pulang sekolah dari siswa atau pelajar laki-laki tersebut. Lalu P atau participant. Partisipannya itu terdiri dari pelajar laki-laki yang merupakan pembeli dan juga ibu warung yang merupakan penjual. Lalu ada E atau S yang kita sering dengar dengan tujuan dari video tadi, yakni untuk melakukan transaksi jual beli. Lalu ada A atau X sequence yang merupakan tuturan. Tuturannya itu berlangsung dengan tanya jawab hingga transaksi itu akhirnya selesai. Lalu ada K atau key, itu merupakan nada yang kita ucapkan gitu. Jadi nadanya itu santai dan juga akrab. Lalu ada I atau instrumentalities, itu berupa bahasa, dan bahasa yang digunakan tadi itu adalah bahasa lisan yang informal. Lalu ada N atau norm, itu fokus pada harga dan jumlah jajanannya. Dan yang terakhir itu ada genre. Genrenya itu termasuk dialog transaksional. Nah, jadi percakapan mereka itu tuh tetap santai gitu ya, tapi juga sopan gitu. Iya, betul sekali. Meskipun percakapannya ringan ya, tapi jelas sekali dengan tujuannya. Kalau kita tadi bahas konteksnya, sekarang kita lihat gimana makna tuturan itu muncul lewat tindak tutur mulai dari lokusi, ilokusi, sampai perlokusi. Misalnya nih, saat pembeli berkata, "Bu, beli." Nah, itu secara lokusi ia hanya mengucapkan gitu ya, mengucapkan kata beli, tapi secara ilokusi itu merupakan permintaan halus agar penjual melayani pembelian. Nah, efeknya atau perlokusi. Nah, si ibu itu langsung menanggapi dengan bertanya, "Beli apa?" gitu. Misalnya contoh lain nih, saat pembeli berkata, "Sebentar." Tuturan itu termasuk tindak tutur direktif karena berfungsi meminta penjual menunggu sebentar dengan sopan. Begitu. Menarik juga ya, tuturan sederhana seperti sebentar ternyata punya dampak yang besar dan juga nyata. Jadi, tindak tutur itu memang tidak selalu harus panjang. Kadang justru maknanya ada di kesederhanaannya. Betul sekali. Sekarang kita masuk ke maksim kerjasama menurut Grace. Dalam percakapan tadi, maksim relevansi dan juga kuantitas tentunya sangat terlihat. Pembeli menanyakan hal-hal penting seperti harga dan jumlah, dan penjual pun memberikan jawaban singkat tetapi informatif. Jadi, percakapannya tuh efisien dan tidak bertele-tele ya? Betul, tapi menarik ya, di akhir ibu warung bertanya, "Pulang sekolah?" Secara topik, itu tidak berkaitan dengan transaksi, tapi memiliki fungsi untuk menjaga keakraban.
Tuturan seperti itulah disebut dengan tuturan fatis. Iya, percakapan semacam itu memperlihatkan maksud kerjasama, tentunya sekaligus bentuk kehangatan sosial juga. Berarti kalau si ibu warungnya galak, kita mungkin gak mau beli lagi ya. Iya, betul kan? Nah, kalau dari sisi maksim kesantunan menurut Leach, percakapan itu juga menarik. Pembeli selalu menggunakan sapaan seperti bu gitu ya, yang menunjukkan maksim kebijaksanaan, yakni cara halus untuk tidak memberi kesan memerintah. Lalu tadi juga penjual menjawab dengan jujur dan ramah loh. Dan itu kan menunjukkan maksim penghargaan, karena penjual juga artinya menghormati pembeli dengan memberikan informasi yang benar. Nah, pada bagian akhir, pembeli itu mengatakan makasih. Itu termasuk maksim kesimpatian, karena mengekspresikan rasa hormat dan menutup percakapan dengan sopan. Baik, jadi dari percakapan sederhana tadi nih antara pelajar dan juga ibu warung, kita bisa tahu bahwasanya ternyata bahasa itu bukan sekadar sebagai alat komunikasi saja, betul? Tetapi juga cerminan bagi kita sebagai kesopanan dan juga hubungan sosial. Betul sekali. Dari tindak tutur, maksim kerjasama, maksim kesopanan, ternyata semuanya itu berperan ya membentuk komunikasi yang efektif dan juga baik tentunya. Betul, teman-teman, ya semoga di percakapan perbincangan santai kita hari ini itu bisa membantu teman-teman lebih paham gitu. Karena teori pragmatik itu bisa ditemukan dalam percakapan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton Dan semoga bermanfaat.